Seorang pejabat Iran ini mengatakan bahwa negaranya akan segera mengungkap kemampuan rudal baru untuk menyerang Israel. Anggota Dewan Penaksiran Kemanfaatan Iran, Mohsen Rezai, ini mengatakan bahwa Iran sudah meluncurkan 400 rudal dan 600 pesawat nirawak ke arah Israel sebagai bagian dari operasi True Promise 3 atau operasi Janji Setia 3 Tribuners. Serangan ini sendiri sudah membuat 50 orang dikabarkan meninggal dunia, kemudian lebih dari 2.000 orang juga mengalami cedera di Israel, Tribuners. Tapi pejabat Iran ini kemudian menekankan bahwa serangan ini ternyata hanya sebagian kecil dari kekuatan yang dimiliki oleh Iran. Beliau juga mencatat bahwa Iran telah mengerahkan kurang lebih 30% kemampuan aktualnya dan kurang dari 5% kapasitas latennya, Tribuners. Menurut Rezai sendiri, pejabat Israel ini membuat kesalahan besar dalam pengambilan keputusan dengan melancarkan serangan terhadap Iran, karena dia juga bilang Israel ini berasumsi gugurnya para komandan senior Angkatan Bersenjata Iran ini akan mengganggu operasi, tapi justru sebaliknya, Tribuners. Dengan banyaknya komandan-komandan air gizi yang meninggal dunia karena diserang oleh Israel begitu ya, justru membuat Iran semakin menggunakan senjata-senjata dan juga rudal-rudal yang selama ini tidak dipakai, dan ini merupakan rudal-rudal yang juga punya kekuatan penuh, Tribuners. Misalnya saja ada rudal Sejil begitu kan, yang bahkan bisa mengangkut hulu ledak nuklir. Ada juga beberapa rudal yang juga digunakan begitu ya, yang mana ini merupakan rudal tercepat juga yang dimiliki oleh Iran. Sehingga Iran ini menekankan kalau pembalasan negaranya ini akan cukup untuk mencegah berbagai serangan yang dilancarkan oleh Israel. Rezai ini juga mengungkapkan bahwa Iran bahkan akan segera menggunakan kemampuan rudal barunya, yang mana dia ini juga bilang, Tribuners, negaranya belum mengerahkan pasukan laut dan pasukan darat, juga belum menggunakan titik ungkit strategis seperti yang ada di Selat Hormuz dan juga sumber daya minyaknya. Hal ini terjadi karena Iran sedang melancarkan respon terhadap agresi Israel yang memang berlangsung begitu ya, sehingga serangan yang menargetkan instalasi militer dan titik-titik strategis Israel ini memang masih terus digencarkan dengan kemampuan rudal balistik dan juga drone yang dimiliki oleh Teheran. Kita masuk ke informasi selanjutnya, masih dari isu internasional, Tribuners. Tidak hanya karena perang dengan persenjataan yang dimiliki oleh Iran dan juga Israel, kita tahu kalau perang ini kan cukup mahal ya, karena selain menyebabkan kehancuran, kematian dan juga trauma, perlu banyak uang juga, Tribuners, yang dipakai untuk membeli dan memobilisasi peralatan militer. Perang ini juga membutuhkan sumber daya manusia, tapi kemudian kondisi ini dinilai akan menjadi kerugian bagi Israel karena banyak tentara dari Israel yang meninggal dunia dan juga mengalami luka traumatik karena perang berkepanjangan. Bahkan sejumlah tentara cadangan yang dikerahkan ini juga menolak untuk melancarkan serangan begitu ya, sejak perang yang dialami oleh Israel pada 7 Oktober 2023. Setelah itu Israel melancarkan serangan ke Lebanon hingga membuat banyak persenjataan rudalnya, pesawat nirawaknya juga kemudian sudah mengalami aus, Tribuners. Perang Israel ini juga kemudian berlanjut karena Israel juga menyerang Iran dan langsung dibalas dengan gempuran rudal yang menghujam pusat kota Israel, Tel Aviv, Tribuners. Dengan semua eskalasi yang ada ini, ekonomi Israel dikabarkan sekarang ini berada di bawah tekanan yang cukup signifikan. Banyak tentara cadangan yang dipanggil untuk bertempur dan kemudian mereka memaksa untuk meninggalkan pekerjaan untuk sementara waktu, tapi juga tidak mendapatkan pembiayaan yang baik di sana. Semua posisi lowongan pekerjaan juga menjadi sulit di Israel. Bahkan pada bulan April, negara tersebut melaporkan tingkat pengangguran sebesar 3%, turun dari 4,8% pada tahun 2021. Di tahun 2024 juga, Tribuners, belanja militer ini tumbuh dan bahkan mencapai 753 triliun rupiah dari laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional yang diterbitkan pada bulan April. Dengan demikian, belanja militer ini tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina di tengah konflik yang ada, Tribuners. Anggaran yang ditetapkan ini membuat
masa depan dari perekonomian di Israel ini tidak menentu, bahkan karena tingginya biaya militer yang ada ini, Tribuners, membuat dalam 20 bulan terakhir banyak warga yang juga kemudian mengeluhkan adanya kondisi ekonomi yang tidak baik. Bahkan diprediksi juga oleh sejumlah pakar ekonomi yang juga menyebutkan kalau kondisi ekonomi di Israel ini bahkan bisa kolaps karena serangan yang terus dilancarkan oleh Israel, apalagi beberapa negara yang biasanya memasok persenjataan membantu Israel dari berbagai sisi, baik itu strategis maupun dari sisi ekonomi, ini juga menghentikan bantuan mereka sebagai salah satu bentuk protes atas eskalasi konflik yang terus ditingkatkan oleh Israel di beberapa wilayah di Timur Tengah. Satu-satunya yang sekarang bisa diandalkan Israel adalah Amerika Serikat, Tribuners, yang mana Amerika Serikat memang ya kita tahu selalu membantu Israel dalam semua pergerakannya begitu ya. Tapi di kondisi yang sekarang Amerika Serikat ini kan juga bilang kalau tidak bertanggung jawab atas serangan Israel terhadap Iran. Jadi dengan kondisi ini dikhawatirkan nantinya perekonomian Israel juga bisa semakin turun dan bahkan bisa kolaps. Kita tinggalkan informasi ini dan kita masuk ke isu, masih soal isu internasional, Tribuners. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah ini diprediksi bisa menjadi target atau menjadi titik yang bisa ditargetkan Iran apabila Presiden Donald Trump ikut campur dalam konflik antara Iran dan juga Israel. Trump sendiri sekarang ini masih memberi waktu begitu ya untuk menentukan apakah akan bergabung dalam perang bersama dengan Israel begitu ya selama 2 minggu ke depan, Tribuners. Nah, Menteri Pertahanannya sendiri ini dari Iran sudah sempat memperingatkan Amerika Serikat kalau sampai menargetkan Iran, maka Amerika Serikat juga akan ditargetkan oleh Teheran, Tribuners. Pemimpin tertinggi Iran juga pernah mengatakan bahwa kerugian besar akan diderita oleh Amerika Serikat kalau memang nekat untuk masuk dalam konflik antara Iran dan juga Israel secara militer. Salah satu pangkalan udara Al-Ashad yang berada di Irak ini terletak di 150 mil di sebelah barat Baghdad, Tribuners, dilaporkan bisa menjadi salah satu titik yang akan diserang oleh Teheran. Pangkalan yang dioperasikan Amerika Serikat bersama dengan Angkatan Udara Irak ini menjadi penempatan pasukan Amerika terbesar di Irak, Tribuners, yang mana Irak dan proksinya sendiri juga berulang kali menyerang Al-Ashad dalam beberapa tahun terakhir. Setelah Amerika Serikat membunuh Jenderal Top Iran Qasem Soleimani pada Januari 2020, Teheran juga sudah pernah menembakkan 16 rudal ke pangkalan yang menampung pasukan Amerika Serikat ini. 11 rudal juga mendarat di Al-Ashad yang juga melukai puluhan tentara Amerika Serikat, sementara rudal lainnya menyasar pangkalan militer di Irbal. Ini adalah wilayah semi-otonomo di Kurdistan di wilayah Irak Utara. Kemudian pemerintah Trump pada bulan ini juga mengatakan sedang mengurangi kehadiran militer Amerika Serikat di Suriah di tengah eskalasi yang berkemungkinan terjadi, sehingga kita juga nanti akan sama-sama melihat nih, Tribuners, kalau misalnya Amerika Serikat sampai melancarkan serangan begitu kan, karena membantu Israel, maka Iran juga akan melancarkan serangan dan menyasar pangkalan-pangkalan milik Amerika Serikat yang tersebar di wilayah Timur Tengah. Karena kemarin nih yang ada di Tel Aviv juga misalnya Amerika Serikat juga sudah terdampak lewat gempuran rudal dari Iran yang menyasar kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di Israel. Tapi kita berharap semoga hal ini tidak terjadi, karena kalau Amerika Serikat sampai menyerang kemudian Iran melancarkan serangan, konflik besar juga bisa pecah nih, Tribuners. Oke, kita masuk ke informasi selanjutnya. Ini adalah informasi terakhir dalam Tribun News Update siang hari ini. Fasilitas nuklir Iran Fordo, Tribuners, tidak hanya sulit dijangkau, tapi juga hampir mustahil dihancurkan. Tapi kali ini fasilitas nuklir Iran lagi dibahas habis di media internasional karena ini menjadi salah satu fasilitas nuklir yang berkemungkinan akan digempur oleh serangan dari Israel yang dibantu Amerika Serikat. Kemungkinan fasilitas nuklir terpenting ini bisa dihantam bom Amerika Serikat, Tribuners, seberat 30.000 pon. Tidak semua perang
ini dimulai dengan ledakan, kadang dia juga tumbuh dari bawah tanah begitu ya, dan bahkan tidak terlihat. Yang mana fasilitas nuklir Iran ini hanya sulit dijangkau, tapi juga sebenarnya sangat mustahil bisa dihancurkan. Kecuali satu senjata yang bisa nih Tribuners adalah bom penghancur bunker seberat 13 ton yang memang dimiliki oleh Amerika Serikat. Situasi di Timur Tengah sampai sekarang juga masih cukup panas di tengah eskalasi yang memang terjadi, karena di tengah kecamuk ini Presiden Amerika Serikat juga dikabarkan mempertimbangkan pilihan ekstrim untuk melancarkan serangan langsung ke fasilitas nuklir Iran, termasuk fasilitas Fordo yang diyakini sebagai jantung tersembunyi program nuklir dari Teheran. Kalau kita tahu, buat kita sedikit bahas nih Tribuners, Fordo ini bukan sekedar fasilitas biasa. Ini tuh dibangun di 300 kaki di bawah gunung, kemudian dilapisi beton berlapis-lapis, dan hanya bisa dijangkau oleh satu jenis senjata di dunia, yaitu Massive Ordnance Penetrator atau MOP, Tribuners. Bom ini hanya bisa dibawa oleh B-2 Spirit, pesawat pembom siluman generasi lanjutan, yang satu-satunya yang punya adalah Amerika Serikat. Tapi hal ini juga menjadi salah satu akses begitu ya, kombinasi maut kalau misalnya Amerika Serikat memang benar melancarkan serangan terhadap situs nuklir Fordo ini. Ketika menghantam Fordo tidak cukup dengan satu bom aja, Tribuners. Hal ini berdasarkan keterangan dari pakar militer begitu ya, karena kalau misalnya melancarkan serangan, ini perlu adanya kombinasi serangan dengan persenjataan lain, sehingga Israel dengan persenjataan yang dimilikinya hampir mustahil untuk bisa menyerang situs nuklir Fordo ini. Dan satu-satunya skenario yang bisa dilakukan adalah dengan persenjataan dan juga pembom yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.